Saudara, kasus perceraian yang telah diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Kapuas hingga kini terus meningkat tajam. Sejak bulan Januari hingga Oktober 2020 tercatat sebanyak 347 kasus perceraian dan anehnya perceraian ini didominasi oleh istri yang menggugat cerai suaminya. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Kapuas, sejak bulan Januari hingga Oktober 2020, terdaftar sebanyak 408 perkara kasus perceraian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 347 perkara telah diputus pengadilan, sedangkan sisanya 22 perkara dibatalkan atau dicabut perkaranya. Kepada awak media, Humas Pengadilan Agama Kabupaten Kapuas, Khairi Rosyadi, mengatakan dari 408 perkara yang terdaftar, 330 perkara diantaranya adalah merupakan gugatan cerai dari istri terhadap suaminya, sementara sisanya 78 perkara merupakan gugat talak dari suami. Menurut Khairi, ada beberapa penyebab tingginya kasus perceraian tersebut, diantaranya terlibat perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga yang terus-menerus meski sempat dimediasi pihak pengadilan. Selain itu, faktor ekonomi keluarga juga menjadi penyebab terjadinya kasus perceraian suami istri tersebut. Tanggal 16 November 2020, perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kuala Kapuas yaitu berjumlah 690 perkara. Adapun perkara teratas, pertama itu ditempati oleh perkara cerai gugat, artinya perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Dengan jumlah perkara itu 330. Kemudian dari sedemikian banyak perkara perceraian yang diterima di pengadilan ini, kaitannya dengan perkara cerai gugat atau perkara yang diajukan oleh pihak istri itu memang beberapa penyebabnya. Pertama itu paling sering terjadinya perceraian itu disebabkan pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus. Pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus ini dominannya itu disebabkan oleh ada masalah ekonomi, kemudian ada juga masalah sifat dan sikap pasangan yang tidak bisa diterima oleh pihak lainnya. Ambil contoh misalnya, bahwa selama mereka membina rumah tangga, si suami tidak bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab terhadap anak, tidak bertanggung jawab terhadap istri, termasuk juga melakukan hal-hal yang tidak diketahui oleh istri sebelumnya. Misalnya sebelum perkawinan, si istri tidak tahu kalau suaminya mabuk. Kemudian setelah perkawinan baru muncul sifat tersebut. Ditambahkan Khairi, sikap dan pandangan hidup yang berbeda antara suami istri serta persoalan memberi nafkah untuk anak istri sering pula terjadi dalam rumah tangga sehingga akhirnya istri menuntut cerai suaminya. Dari Kapuas, Tim Liputan Dayak TV mengabarkan.